Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam khotbah Minggu kita hari ini, yaitu Minggu Rogate tanggal 25 Mei 2025. Tanpa terasa kita sudah masuk ke bulan Mei ya, dan di akhir minggu ini, akhir bulan ini, dengan khotbah yaitu yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-29, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14, dengan tema berdoa untuk kesejahteraan bersama. Demikianlah firman Tuhan. Saya mau bacakan ini kepada kita. Mari kita dengarkan dan kita camkan dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di tengah kesibukan kita, di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia kita ini, atau di tengah-tengah situasi yang kadang-kadang membuat kita terbeban, bergumul, bahkan terkadang kita stres, sering sekali kita lupa akan sebuah kekuatan yang luar biasa, yaitu sebuah jalinan komunikasi yang menghubungkan kita langsung dengan Sang Pencipta kita. Di tengah-tengah pergumulan dan hiruk pikuk ini, sering sekali kita melupakan doa yang membawa kita langsung memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yaitu di dalam doa. Sama seperti kita berhubungan dengan orang lain atau bertelepon dengan orang lain, dalam doa kita juga sedang berkata-kata secara langsung, berkomunikasi secara langsung, dan kita boleh menyampaikan segala apa yang ada di dalam kehidupan kita secara langsung kepada Tuhan. Itulah doa. Tidak perlu paket, tidak perlu saudara-saudara kita harus mengeluarkan uang. Tetapi yang dibutuhkan adalah hati kita. Yang dibutuhkan adalah keinginan kita untuk berseru
dan berserah. Demikian juga terlebih untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu doa. Hati-hati, jangan lupa berdoa. Jangan sampai kita karena beban, karena pergumulan, karena masalah yang kita hadapi, jangan sampai kita lupa untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, minggu ini kita kenal sebagai Minggu Rogate. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu berdoalah atau Minggu Berdoa. Mengingatkan kita kembali saudara-saudara akan betapa penting dan betapa berkuasanya doa dalam kehidupan orang percaya. Begitu penting dan begitu berkuasanya doa dalam kehidupan kita. Kalau engkau mau tahu saudara-saudara apa yang terpenting dalam kehidupan kita, yaitu doa. Dan apa yang membuat engkau berkuasa, memampukan engkau memiliki kekuatan dalam kehidupanmu, itulah doa. Makanya jangan lupa berdoa. Saudara-saudaraku, dalam nats firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu kitab Yeremia pasal 29 ayat 7-14 ini, di tengah situasi sulit pembuangan bangsa Israel di Babel, Tuhan memberikan satu arahan yang menarik. Menarik saudara-saudara. Bayangkan Tuhan memberikan atau menyatakan kepada kita di situ di ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bayangkan saudara-saudara, bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel, ke tempat atau ke negeri yang asing. Mereka sedang diperbudak. Mereka diasingkan ke tempat di mana mereka terasing begitu jauh dari kampungnya, dari tanah mereka sendiri. Tetapi dalam kondisi yang sulit itu, Tuhan melalui nabinya justru memberikan perintah yang mengejutkan, yang sangat-sangat jarang, bahkan mungkin aneh terdengar kepada kepada telinga kita atau kepada logika kita berpikir. Tuhan bukan sedang mengatakan untuk memberontak. Tuhan bukan juga untuk menyuruh mereka meratapi nasib mereka, tetapi justru mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang dan mendoakannya. Menurut kita, apakah ini lazim atau logis? Kita sudah dibawa terbuang, kita sudah menjadi budak di negeri orang, tapi kita harus berdoa, diperintahkan berdoa dan mengupayakan kesejahteraan kota itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, perintah ini mengandung makna yang sangat-sangat dalam. Tuhan mengajarkan kita bahwa kesejahteraan kita tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan orang lain, bahkan dari lingkungan di mana kita berada. Ini menarik sekali saudara-saudara. Pemahaman yang seperti ini menarik sekali. Ketika kita berdoa dan berusaha untuk kebaikan orang lain, secara tidak langsung kita juga sedang membangun kebaikan bagi diri kita sendiri. Ini adalah prinsip keterhubungan yang indah dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ayat ini memberikan dimensi yang baru kepada kita. Waktu itu kepada bangsa Israel tentang doa. Dimensi yang baru. Ini adalah hal yang baru tentang bagaimana kita berdoa. Ya, ayat ini memberikan satu hal cakupan atau dimensi yang luas sekali tentang makna dan tujuan doa.
doa tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan permohonan pribadi. Ini yang mungkin perlu kita camkan baik-baik di dalam hati kita. Saudara-saudara, doa bukanlah hanya menjadi sarana untuk menyampaikan permohonan atau menyampaikan kepentingan kita pribadi saja. Tetapi juga panggilan untuk peduli dan membawa kesejahteraan bagi sesama dan lingkungan melalui perantaraan kita kepada Tuhan. Itulah doa. Dan mungkin ini bisa mengubah pola pikir kita untuk berdoa. Selama ini kita berdoa pasti hanya untuk kepentingan pribadi kita, kepentingan anak, keluarga, sanak saudara, orang tua kita. Itu fokus kita. Padahal sebenarnya doa bukan hanya sekedar untuk kepentingan pribadi saja, tapi lebih luas daripada itu, yaitu untuk kepentingan orang banyak. Dan melalui firman Tuhan ini justru kita harus berdoa dulu kepada orang lain, bahkan di tempat kita berada itu sendiri. Kita harus berdoa. Kan kita juga bisa dan banyak menjadi orang perantau. Kita harus berdoa di tempat kita berada pada saat ini. Itu yang dikatakan oleh pepatah, di mana bumi dipijak dan langit dijunjung, disitulah langit. Di mana langit dijunjung, disitulah bumi dipijak. Ya, maka disitulah kita juga berupaya untuk melakukan sesuatu bagi daerah itu. Makanya kita perlu berdoa syafaat untuk tempat itu, untuk kesejahteraan kota itu, untuk kebaikan daripada tempat kita berada dan sekitarnya, untuk pemerintahannya, untuk setiap petugas-petugas negara, supaya ketika kita berdoa bagi kesejahteraan kota itu, maka kita juga akan menjadi sejahtera. Itu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Supaya kita jangan hanya berpikir dan fokus kepada pribadi kita. Mari kita perdalam, saudara-saudara. Apa yang mau disampaikan menjadi pokok-pokok khotbah buat kita hari ini? Yang pertama, ya saudara-saudara, panggilan untuk berdoa. Nama minggu kita adalah Rogate, yang berarti berdoalah. Kata berdoalah itu mengingatkan kita untuk sebuah ajakan, bahkan untuk perintah kepada kita, untuk mengundang kita supaya kita berdoa. Nats dari Yeremia memperluas pemahaman kita tentang apa yang seharusnya kita doakan. Ini boleh menjadi satu perhatian yang khusus buat kita. Memperluas, kalau tidak bisa menggantikan fokus kita untuk berdoa. Bukan hanya untuk kebutuhan diri, tetapi juga untuk kebutuhan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan umum. Itu yang paling perlu kita diingatkan. Ya, doa itu bukan hanya untuk pribadi kita, tapi untuk kesejahteraan dan kebaikan bagi banyak orang. Ketika banyak orang baik atau situasi menjadi baik, maka itu akan mendatangkan kebaikan. Kalau daerah kita kondusif, kalau daerah kita sejahtera, maka kita sendiri pun pasti akan sejahtera. Kalau orang-orang di sekitar kita baik-baik, pemerintahan kita juga baik, roda ekonomi juga berjalan dengan baik, maka kita juga diyakini pasti akan menjadi baik. Itu. Ini menantang kita untuk menjadikan doa bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Berdoalah. Kalau ada ahli yang mengatakan doa itu adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Sehingga ketika kita tidak berdoa, berarti kita sedang tidak bernafas. Artinya kita sudah mati.
Jadi jangan sampai kita dikatakan adalah orang yang sudah mati sekalipun kita masih hidup karena kita tidak berdoa. Itu yang pertama, saudara-saudara. Ya, camkan itu baik-baik. Berdoalah, ya, atau panggilan untuk berdoa. Mari kita mulai pakai kesempatan untuk berdoa. Ya, untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Yang kedua, saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini dan minggu kita rogati hari ini, mau dikatakan yang kedua, doa yang melampaui diri sendiri. Ini juga mau ditegaskan lagi. Doa itu melampaui egosentrisme, kepentingan atau kebutuhan diri. Sering sekali kita doa terfokus pada kebutuhan pribadi. Ayat ini menantang kita untuk memperluas dan mengganti cakupan atau fokus doa kita, mendoakan kesejahteraan komunitas, kota, bahkan bangsa di mana kita tinggal. Doa kita hendaknya tidak hanya tentang aku, tetapi doa itu adalah tentang kita, tentang semua orang. Berubahlah dari kebiasaan kita. Makanya ayat 7 tadi secara spesifik mengarahkan doa kita untuk kesejahteraan orang lain. Bahkan bagi mereka yang mungkin terasa asing atau sulit. Ini mengajarkan bahwa doa memiliki dimensi sosial dan komunal. Kesejahteraan kita terhubung dengan kesejahteraan orang lain. Dan doa adalah salah satu cara kita untuk mewujudkan kepedulian. Luar biasa, bukan? Doa itu adalah wujud kepedulian kita kepada kota di mana kita berada, bahkan kepada bangsa di mana kita berada. Jadi tidak usah terlalu mengkritik terus, walaupun perlu kritikan. Orang-orang yang berlaku jahat itu perlu dikritik, ya. Tapi bukan mengarahkan orang-orang untuk membenci negara, membenci pemerintah. Tapi kita berdoa justru untuk kebaikan pemerintah. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang mau disampaikan di sini melalui firman Tuhan ini, ya, yaitu keyakinan akan jawaban doa. Meskipun bangsa Israel berada dalam pembuangan, Tuhan tidak meninggalkan mereka, ya, dalam pembuangan itu. Nah, kalau kita lihat dari ayat yang ke-10 sampai 14, ya, Tuhan memberikan janji pengharapan bahwa Tuhan akan mendengarkan dan memulihkan mereka pada waktunya. Mari kita lihat, saudara-saudara, apa yang dikatakan di situ. Kita lihat sebentar, ya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara-saudara, ingat. Dan ini juga yang mau disampaikan oleh firman Tuhan di ayat pertama tadi. Ya, berdoalah bagi kota di mana kamu aku buang. Kenapa disuruh untuk berdoa bagi kota? Karena waktunya begitu lama. Waktunya begitu lama, 70 tahun. Sementara makanya ayat 8 dilarang mereka dikatakan ayat 8 sungguh begini firman Tuhan. Ya, semesta alam Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ada nabi-nabi palsu yang mengatakan cuma 2 tahun, cuma sebentar kalian di pembuangan, kemudian Tuhan akan membawa engkau. Tapi justru Tuhan berkata melalui Yeremia 70 tahun. 70 tahun bukan waktu yang cepat. Oleh karenanya mereka harus bersabar dan tinggal di pembuangan itu. Maka berdoalah bagi kota itu, di tempat kamu aku buang. Bayangkan, di kota di tempat kamu aku buang. Karena apa? Di situ kamu harus berdoa ketika kota itu baik,
maka engkau juga akan diperlakukan baik. Saudara-saudaraku, ini juga buat umat Kristen, apalagi perantauan, orang-orang Batak Kristen. Ya, kita adalah orang-orang di perantauan, di tempat orang lain. Kita sering sekali mendapatkan perlakuan yang kurang baik, ya, atau diskriminatif. Makanya berdoalah supaya engkau dan imanmu juga tidak terganggu. Engkau boleh beribadah memuliakan nama Tuhan, maka berdoalah itu. Jadi makanya tadi dikatakan lagi kemudian, ya, sebab setelah 70 tahun maka janji-janji Tuhan akan digenapi, ya kan? Baru dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bayangkan, sekalipun mereka jatuh ke dalam pembuangan, itu adalah bagian rancangan yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang hukuman, penderitaan, pergumulan justru mendatangkan kebaikan kepada kita. Bukankah ketika ada penyakit baru kita mawas diri untuk tidak sembarangan makan, untuk istirahat dengan lebih baik dan sebagainya, supaya kita berdisiplin. Jadi saudara-saudara, ketika mereka jatuh pun ke dalam pembuangan bahkan sampai 70 tahun, itu adalah bagian rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera bagi mereka. Ya, supaya kita tahu juga, kalau kita mengalami pergumulan, jangan mudah menyatakan bahwa Tuhan itu jahat. Tapi Tuhan sedang merancangkan kebaikan kepada kita. Bahkan dikatakan ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi ketika terdesak, bergumul, kita lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh berdoa. Kita akan lebih fokus. Namanya juga kita sedang menderita. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan mendengar. Ketika kita mengalami pergumulan yang begitu berat, maka kita biasanya sering lebih mengandalkan Tuhan. Maka disitulah Tuhan mendengarkan kita. Itu. Ayat 14 ini menjadi penutup. Aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tuhan akan memulihkan situasi. Ingatlah itu. Tuhan akhirnya memulihkan kita. Situasi sulit, situasi berat, ya, beban sengaja Tuhan berikan untuk memulihkan kita. Jadi kalau engkau jatuh, ketika engkau celaka, ketika usahamu bangkrut, ketika situasimu sedang kacau balau, bahkan anak-anakmu mungkin ya kacau balau, ada yang narkoba jahat, kadang-kadang sering sekali ketika disitulah maka kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mendengarkan kita. Tapi bukan berarti saudara-saudara tunggu hancur dulu kita baru kita berdoa. Jangan. Berdoalah terus dalam hidupmu. Sampaikan seluruh apa yang engkau hadapi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang perlu kita aplikasikan dari nats ini? Yang pertama, kita dipanggil untuk tidak hanya fokus pada masalah kita sendiri. Jangan hanya kepentingan pribadi kita yang kita lihat, tapi juga kepentingan orang lain. Gereja HKBP Philadelphia sekarang sedang merencanakan pesta pembangunan, dan kami bersyukur dengan beberapa orang yang sudah memberikan donasinya kepada gereja HKBP Philadelphia. Itu, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan bukan dari jemaat, bahkan bukan dari satu sekte. Ada orang-orang yang membantu. Itulah hebatnya dan harusnya seperti itu. Ya, Tuhan kiranya memulihkan cara berpikir kita dan cara-cara kita untuk berdoa, supaya kita bukan hanya memikirkan diri sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, di era informasi yang begitu deras, kita perlu berhati-hati dengan berbagai macam ramalan dan solusi-solusi instan yang ditawarkan oleh dunia ini. Bahwa ramalan atau solusi-solusi yang instan bahkan mungkin juga
dari guru-guru inspirator, ya kan? Belum tentu itu adalah hal-hal yang semuanya benar. Tapi ingat, percayalah, sampaikanlah dirimu kepada Tuhan. Percayakan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan kepadamu. Lakukan, maka ingat, Tuhan akan memulihkan hidupmu. Yang terakhir, saudara-saudara, ketika kita merasa jauh dari jawaban doa kita dan seolah-olah Tuhan tidak mendengar, kita diingatkan dengan janjinya tadi, ayat 10 sampai ayat 14. Maka aku akan mengembalikan engkau. Ya, Tuhan itu merancangkan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Bahkan Dia, ketika kita berdoa dan berseru di tengah-tengah penderitaan, maka Dia akan mendengar. Dia mau ditemui, dan kemudian Dia akan memulihkan kita. Teruslah berdoa dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan segenap hati, seperti bangsa Israel yang akhirnya dipulihkan. Kita pun memiliki harapan akan pemulihan dari Tuhan. Teruslah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan pentingnya dan berkuasanya doa yang harus kami sampaikan kepada Tuhan. Karena di dalam doa kami memiliki kuasa. Dalam doa kami memiliki kekuatan. Dan di dalam doa, di situ ada perubahan menuju kebaikan. Ada pemulihan. Ajar kami untuk berdoa Tuhan. Karena kami tahu setiap hari adalah kehidupan doa. Dan kami harus terhubung kepada Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat, teruslah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Salam.